semuanya, apa kabar? Selamat datang di Well Talk. Hari ini bersama saya dengan Jo Chang, founder dan CEO dari Visit Group. Kali ini kita juga kedatangan seorang teman, seorang perempuan yang sangat inspiratif, ada Amanda Huai. Halo, apa kabar? Hai Jo, baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Oke. Iya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai tips gimana caranya kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan lewat aromaterapi. Oke. Nah, konteksnya kita akan ngobrol mengenai gimana sih orang-orang tuh bisa balik lagi, jadi teringat-ingat sama satu lokasi gitu ya. Kalau kita bicara dalam tourism atau dalam kegiatan wisata, aromaterapi itu kan punya peranan penting sebetulnya. Kesannya kecil, tapi peranannya sangat-sangat penting sekali. Saya ingat banget kalau saya selalu ingat dengan satu lokasi ada di Bangkok. Kalau lewat, saya selalu mampir. Karena saya kebetulan juga pecinta aromaterapi. Jadi selalu ingat, pokoknya kalau saya lewat itu, wanginya udah ingat aja. Nah, hari ini kita mau ngobrol lebih lanjut nih. Mungkin Amanda boleh dong cerita sedikit background-nya, supaya semua teman-teman yang sudah hadir bisa kenal juga. Oke, terima kasih ya atas undangannya. Juga senang sekali untuk partisipasi di acara siang hari ini. Saya ingin membuka dulu dengan memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Huai dari Organic Supply Co. Saya adalah salah satu co-founder dari Organic Supply Co. Brand kami ini telah ada di Indonesia sejak tahun 2015 ya. Diawali dengan saya dan teman-teman. Itu dulu kan kami 5 tahun lalu itu ya kita baru punya berkeluarga, punya anak. Dan kebetulan kami memiliki suatu minat yang sama gitu. Ingin meningkatkan kualitas hidup dari keluarga. Meningkatkan kualitas hidup seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada Organic Supply Co ya? Jadi latar belakangnya adalah kami melihat ya anak-anak kami gitu ya masih bayi gitu ya, banyak ada alergi, terus udah gitu juga ya karena masih bayi ya bermain di lantai lah, mengangkat makanan lah gitu dari lantai, masukin ya benda-benda asing gitu ya yang kita juga harus menjaga kebersihannya kan. Lalu kami lihat yang ada tersedia itu di produk-produk sekitar kita ya produk-produk komersil itu ada yang menurut kami nggak benar gitu ya. Menurut kami adalah itu benda-benda itu atau produk-produk itu memiliki kandungan-kandungan yang sebenarnya tidak baik gitu untuk anak gitu ya. Ya salah satu contoh saja yang gampang itu sekarang kan mungkin sudah banyak yang aware ya untuk tempat makan anak, piring dan lain sebagainya sekarang pada menghindari plastik ya. Betul. Sekarang lebih kepada stainless steel, bambu atau silikon. Nah, itu konsep seperti itulah yang kita tangkap dengan produk-produk komersil lainnya seperti kayak obat cuci piring anak, obat cuci botol anak gitu ya. Terus juga dengan obat-obat over the counter gitu. Nah, kebetulan ada salah satu partner saya yang juga teman kita ya yang mulai dari awal ini itu dulu tinggal di Amerika. Waktu dia tinggal di Amerika, pada saat itu dia juga sedang hamil. Dan pada saat itu dia memiliki beberapa masalah dengan kehamilannya sampai dengan melahirkannya. Lalu karena memang sudah tahu mengenai essential oil sebelumnya, dan di Amerika juga banyak tersedia ya, dan merupakan sesuatu yang umum, dia lalu mencoba untuk untuk meredakan gejala-gejalanya ataupun untuk mengatasi masalah-masalahnya dengan essential oil. Dan akhirnya dari pengalaman itu dia mendapatkan khasiat dan manfaat yang luar biasa sehingga akhirnya dia sharing kepada kami dan saat dia kembali ke Indonesia dia sharing kepada kami lalu kita juga sebenarnya sudah pemakai kan tetapi ya untuk ya biasalah untuk kayak untuk bikin anget-anget aja badan gitu jadi belum tahu manfaat yang sebagaimana gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita teman saya ini kembali, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Lalu pada saat itu memang essential oil sudah ada, tetapi terbatas sekali dan harganya luar biasa mahal. Ya karena dengan pengalamannya itu, dengan melihat betapa banyaknya ada produk-produk essential oil lainnya ada di Amerika, accessible untuk semuanya, kita coba pikir ya udah bawa dulu deh, coba kita coba di sini nggak ada,
ya udah kita coba bawa dulu deh masuk ke Indonesia gitu. Jadi buat kita-kita, buat teman-teman gitu ya, buat keluarga, coba deh kita bawa. Nah, akhirnya dari situ nih, jadi kebetulan, jadi ini apa namanya lucu juga. Jadi dari awal kita cuma ingin mengadakan aja supaya kita punya apa namanya bisa mengakses essential oil dengan mudah gitu. Dan akhirnya berjalan terus kita lihat oh ya apa namanya ternyata orang banyak apa menghargai usaha kami dan minatnya juga ada di situ ya. Nah, dari situlah mulai akhirnya kami memutuskan ya sudah kalau gitu kita terjun beneran nih di bisnis ini gitu. Akhirnya ya kita ya boleh berbangga lah sedikitnya. Ini kita termasuk kita bukan termasuk tapi kita adalah pelopor kalau kami bilang pelopor di dunia aromaterapi organik yang memiliki bisnisnya secara e-commerce gitu. Wow. Nah, dari situ jadi ceritanya. Seru ya. Jadi mulainya dari awalnya penasaran karena kebutuhan, terus hanya melihat banyak orang-orang di luar sana juga yang punya kebutuhan yang sama, akhirnya jadi mulai bisnisnya ya. Ya, jadi kita mulai bisnisnya deh. Nah, mungkin kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu video singkat dari Organic Supply. Ya, ada apa aja sih? Kita lihat videonya dulu sebentar sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Wah, ternyata banyak juga ya produknya ya. Banyak. Kita juga akhirnya kita banyak juga ya carry produk SKU. Nah, jadi memang konsepnya kita konsepnya tuh awalnya tuh kita konsepnya adalah aromaterapi itu kan suatu terapi menggunakan beberapa jenis produk natural ya. Essential oil memang produk yang utama, tetapi ada produk-produk pendukung lainnya gitu kayak carrier oil, terus dari itu ada hydrosol, ada clay. Intinya produk natural yang kemudian dibuatkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi konsep kita tuh dulu sebenarnya DIY. Jadi kita mengajak masyarakat Indonesia, yuk kamu ada kebutuhan apa gitu kan? Karena satu orang dengan orang yang lain kan punya kebutuhan berbeda. Jadi kita coba sediakan, jadi kita sediakan kayak one stop solution, kita sediakan ingredients-nya semua. Ya apa namanya customer kita tinggal meracik-racik sendiri gitu. Wah. Konsepnya seperti itu. Ini pas banget sama tren kekinian ya, DIY, do it yourself ya berarti. Do it yourself, ya. Luxury-nya adalah mereka bisa personalize sendiri, mereka sukanya betul. apa. Karena kalau dibikin ya custom itu susah banget ya, itu part of the luxury sebetulnya. Jadi setiap orang bisa mereka punya aromaterapi atau smell yang sesuai sama karakter mereka. Betul. Dan juga yang penting adalah manfaatnya dari apa yang mau dicapai gitu. Jadi kan ada mungkin satu orang alergi terhadap suatu ingredients tertentu. Nah, dia bisa beralih ke produk natural yang disediakan oleh Organic Supply Co. Ataupun dia misalnya, oh ya, saya perlu shampoo, tapi shampoo-nya perlu yang untuk ada yang menghilangkan ketombe, ada yang menumbuhkan rambut. Nah, itu jenis-jenis ingredients-nya juga berbeda gitu. Kita sediain shampoo base, terus udah gitu essential oil-nya untuk masing-masing manfaat tersebut. Gitu, Jo. Oke. Nah, sebelum pengen ngelihat kita zoom in nih produknya ada apa aja. Ada satu pertanyaan penasaran nih. Amanda juga certified aromaterapis. Iya, betul. Maksudnya apa sih? Nggak tahu loh. Ada jadi aromaterapis itu ternyata harus bisa ada sertifikasinya. Boleh dong cerita sedikit?
Jadi, sebenarnya certified aromatherapist itu adalah ya pada dasarnya aromaterapis, adalah suatu apa namanya, keahlian yang kita dapatkan dari sekolah gitu. Oke. Terus gitu. Jadi sekolah terapis itu menyediakan, pendidikan untuk mengenal essential oil lebih dalam lagi karena kan, ini essential oil ini banyak sekali unsur-unsur, senyawa-senyawanya ya, Betul. yang berhubungan dengan, apa namanya, manfaat-manfaat yang didapatkan dari essential oil. Dan Hmm. juga yang paling penting adalah di edukasi, sebagai aromaterapi ini, kita tuh, sebagai aromaterapis, kita diajarkan bagaimana menggunakan essential oil dengan aman. Bagaimana memformulasikan suatu produk, selain dia bisa mendapatkan manfaat, tapi dia juga dapat terjamin keamanan dari si pemakai itu apabila digunakan dalam waktu atau jangka waktu yang panjang, Oke. gitu. Jadi nggak cuma, oh asal wangi aja gitu ya, ternyata enggak ya. Ada Enggak, komposisi yang harus dijaga, terus juga benar lagi benar, ada yang alergi dan apa enggak. Wah lumayan banyak iya. berarti ya. Iya, banyak sekali dan, essential oil itu adalah suatu, apa ya, sesuatu, mmm, produk atau sesuatu item yang sampai sekarang tuh masih dipelajari gitu. Karena saking banyaknya ya, essential oil kan didapatkan dari tanaman ya, jadi Betul. bisa dilihat sekali tanaman kan berbagai jenis ya. Dan masing-masing tanaman, itu menghasilkan, berbagai, senyawa gitu loh, yang kemudian, muncul ketika, terjadi pada saat atau, yang berikutnya terjadi pada saat distilasi atau saat produksi, itu menghasilkan, berbagai senyawa senyawa kimia ini. Jadi kayak kembali ke zaman SMA ya, kayak excuse me. Jadi seperti kayak zaman sekolah dulu gitu. Jadi benar-benar belajar persenyawa tuh apa saja, apa khasiatnya gitu. Dan juga, karena ini tanaman ya, tapi kan kadang-kadang mungkin karena kita suka menganggap remeh ya, "Ah, ini tanaman, jadi aman, natural, aman," gitu. Padahal enggak gitu. Padahal banyak sekali, apa namanya, jenis-jenis tanaman dan, yang terkandung di essential oil ini, itu menghasilkan suatu senyawa yang kalau dipakai jika misalnya bersamaan dengan suatu obat, misalnya pengencer darah gitu, itu menimbulkan reaksi yang berbahaya bagi si pemakai. Ah, Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya pelajari karena kan, sebagai apa namanya, pemilik brand dan menjual produk, memformulasikan produk, kita harus bisa, membuat formulasi yang aman untuk pemakai gitu dan, itu juga jadi bisa membantu referensi ya. customer betul, dan membantu customer untuk menentukan mana produk yang cocok buat mereka dan juga mengedukasikan. Karena kalau dilihat sekarang trennya itu kan essential oil tuh aromaterapi itu tren ya, trending ya. Dengan adanya digital media itu informasi didapatkan sangat banyak sekali ya, tetapi informasi mana yang baik dan benar itu kan, ya harus Betul. dipilah-pilih gitu Betul, harus ya. dipilih. Kalau Nah, enggak konsumsi benar, terlalu banyak dan kita bisa bikin asumsi sendiri ya. betul, yang banyak terjadi seperti itu gitu. Yang banyak terjadi seperti itu, jadi kami juga banyak, dapat pertanyaan gitu dari customer, "Saya lihat di sini bisa, essential oil ini bisa dipakai begini ya? Oh saya baca di sini bisa begini ya?" Nah itu tugasnya dari organic supply co juga untuk membantu customer-nya, mengedukasikan customer-nya sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang terbaik tanpa ada masalah di kemudian hari gitu. Hmm. Oke, menarik banget. Kayaknya waktunya kita ngelihat, saya jadi penasaran buat let's go dive gitu ya, kita ngelihat produknya ada apa aja sih. Jadi penasaran saya. Silakan Amanda. Oke, untuk siang hari ini saya membawakan, suatu materi, yaitu aromaterapi, perkenalan mengenai aromaterapi. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bagaimana cara kerja aromaterapi. Nah, pada siang hari ini saya coba untuk, memberikan informasi dan semoga informasi ini bisa membuka wawasan dan bisa menarik minat, karena essential oil ini menurut saya sangat penting ya, ataupun aromaterapi ini sangat penting dalam, apa ya, meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Kita bisa menjauhkan, keluarga kita, kita sendiri dari faktor-faktor,
eksternal yang sekarang mungkin ya banyak sekali ya sudah tidak bisa terkontrol lagi ya dari produk komersil, apa namanya, produk-produk kita pakai sehari-hari di rumah, produk kita yang kita pakai sehari-hari di badan kita. Nah, itu semuanya mempunyai dampak atau mempunyai efek pada kesehatan. Dan aromaterapi, essential oil dengan essential oil ini bisa membantu menggantikan produk-produk tersebut sehingga apa yang faktor-faktor yang bisa memberikan resiko pada kesehatan dan untuk dan membuat kualitas hidup itu lebih tidak baik, itu bisa kita gantikan atau bisa disubstitusi dengan produk aromaterapi. Buat balancing ya, jadi ya. Buat balancing, benar. Oke. Oke, jadi saya mulai dengan aromaterapi itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita baca saja atau kita sebutkan saja aromaterapi ya, sudah otomatis kita bisa menerka lah ya. Jadi aromaterapi itu adalah jenis praktik pengobatan alternatif atau yang sekarang banyak disebut dengan holistik ya. Itu dengan menggunakan wangi atau aroma yang mempunyai manfaat terapeutik. Manfaat aromaterapi yang telah terbukti ya bisa kalau mungkin sering lihat-lihat di majalah atau apa ya, itu yang sudah banyak sekali dibicarakan adalah meningkatkan relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, lalu juga merawat masalah pernapasan. Ya contoh misalnya kalau kita dulu tuh zaman dulu saya waktu masih kecil kalau lagi pilek gitu. Nah, ibu saya, ayo sini gitu, buka baskom, taruh air panas, terus dia kasih terapi uap. Dulu tuh ditetesinnya sama minyak kayu putih. Betul. Nah, minyak kayu putih itu bahan dasarnya adalah essential oil dari kajeput. Kaju putih itu tumbuhannya, itu di Ambon tuh asal saya tuh. Jadi tuh biasa, kebetulan saya juga biasa kan dengan kebetulan keluarga saya, ibu saya terapinya memang banyak menggunakan herbal gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bisa merawat masalah pernapasan. Terus sudah gitu juga bisa meningkatkan kesehatan kulit. Ada juga yang bisa meringankan nyeri dan peradangan, terus membantu mengurangi kelelahan, terus mengangkat suasana hati, bahkan ada yang bisa meningkatkan libido. Nah, elemen-elemen penting ini adalah teknik pencampuran. Jadi ada essential oil itu kan banyak jenisnya dan banyak manfaatnya. Apabila dicampur sehingga menghasilkan suatu essential oil blend yang kita sebut sebagai suatu essential oil blend, itu mendapatkan hasil dan efek yang lebih khasiat dan efektif. Jadi misalnya saya kasih contoh satu lavender ya. Lavender itu kan sudah banyak dikenal ya, mungkin Joe juga ini ya kan juga punya minat ya di aromaterapi. Essential oil lavender yang paling common lah gitu ya. Nah, ini essential oil lavender ini memiliki senyawa yang bisa menghasilkan bisa menghasilkan efek analgesik gitu ya. Jadi bisa menahan sakit. Gitu. Kemudian dia juga bisa punya senyawa yang bisa menghasilkan efek antiinflamasi. Nah, dikombinasikan dengan satu essential oil German chamomile, itu juga suatu essential oil yang memiliki efek antiinflamasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, apabila digunakan kedua essential oil ini, Anda akan mendapatkan produk yang bisa membantu untuk satu, menahan sakit, kedua, bisa meredakan lebam, memar, bengkak, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan inflamasi gitu. Nah, ini adalah seni dari aromaterapi itu sendiri. Nah, karena itu kita perlu belajar mengenai formulasi, mengenai essential oil mana yang dipakai, apa hasilnya, apa manfaatnya, dan ada precaution apa yang perlu kita hindari, misalnya dari dari campurannya berapa banyak, dari persentasenya yang lavender berapa banyak, yang German chamomile berapa banyak. Nah, itu formulasi itu yang harus dipelajari, dan untuk itu karena itu perlu, kalau orang yang mendalami atau menekuni aromaterapi, bidang aromaterapi, sekolah lah gitu, sekolah aromaterapi, jadi aromaterapis gitu. Itu jadi ini ya, ini menarik kalau tadi disebutkan lavender itu kan dikenalnya untuk relaxing, untuk istirahat,
ya, ternyata ada fungsi-fungsi lain yang bisa diangkat juga. betul, Terus chamomile yang biasanya betul. sebagai teh, tapi ternyata digabungkan ternyata ada kesamaan. Tapi kalau misalnya salah Iya, campur juga bisa salah jurusan ya. kalau salah apa, Pak? Kalau salah campur bisa salah jurusan juga nih. Salah 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 campur tuh di aromaterapi nggak ada sih yang disebut Ada. salah campur ya. Jadi cuman mungkin efektivitas dari produk itu ya, maksudnya efektivitasnya mungkin tidak terlalu apa namanya ada ya fungsinya mungkin Jadi hanya agak wanginya kurang aja atau yang keluar. performance-nya atau hanya wanginya aja, tapi pasti ada manfaat gitu. Cuman mau mengerucutkan ke manfaat apa itu yang perlu tahu jenis-jenis senyawa dan fungsi-fungsinya. Fungsi adalah kata yang tepat, Jo. Thank you. Tadi bingung apa ya efek apa namanya? Fungsi. Iya, fungsi itu adalah kata yang tepat. Jadi benar. Jadi seperti itulah kalau untuk pencampuran essential oil. Nah, Oke. essential oil itu apa sih gitu? Nah, essential oil itu adalah ekstrak konsentrat tanaman yang didapatkan melalui proses produksi penyulingan, distilasi uap atau pengepresan dari bagian tanaman. Jadi seperti akar, kulit, batang, daun, buah, biji dan bunga. Nah, setiap essential oil itu mengandung banyak bahkan ratusan senyawa. Nah, satu essential oil ini aja itu bisa memiliki ratusan senyawa dan bahkan ada senyawa-senyawa tuh yang masih sampai sekarang masih diteliti gitu. Hasil ini efeknya apa, fungsinya bagaimana gitu. Itu masih dalam proses pembelajaran ya, karena mungkin apa ya, belum ada resources yang benar-benar apa infrastruktur dan resources dan lain-lainnya untuk benar-benar menggali khasiat essential oil itu, dan karena terlalu banyak saya rasa juga Iya. agak sulit ya si ahli-ahli itu ya. Jadi Waktunya ya pasti akan dilihat juga yang iya akan dibalance juga ya sama mereka. Hmm. betul. Nah, setiap senyawa ini memiliki manfaat terapeutik yang tadi seperti saya sampaikan ya, contohnya lavender, terus itu chamomile. Nah, dengan essential oil ini uniknya adalah manfaat terapeutik itu mencakup dua fungsi. Jadi fungsi fisikal dan fungsi emosional gitu. Jadi kalau anak saya misalnya jatuh nih gitu, terus udah gitu dia ada darahnya gitu ya, terus saya kasih lavender. Nah, selain dia bisa sebagai anti peradangan dan juga menahan sakit, ini anak tuh juga mencium baunya jadinya tenang. Jadi yang dari tadinya nangis-nangis terus bisa jadi apa namanya bisa terima tenang, terus kita jadi bisa bersihin, bisa cuci lagi luka ya pakai air. Nah, itu apa namanya fungsi essential oil yang menurut saya luar biasa ya. Dia bisa bisa mencapai apa namanya suatu fungsi dan manfaat yang bisa dirasakan secara emosional juga secara fisikal bisa kelihatan gitu apa namanya manfaatnya. Tuh. Oke, menarik. Mungkin kita go through dengan Hmm, ke mungkin beberapa produk unggulan dari Organic Supply Co. Apa sih yang ini yang banyak dicari nih? Mungkin kalau kita Oke. mulai ke slide yang sebelumnya, eh, Mhm. ini adalah di next slide-nya ini adalah beberapa fungsi-fungsi yang penting ya dari essential oil ini ya. Iya betul. Ini jadi ini sebenarnya adalah kita sebut ini ya apa hal-hal yang kita alami ya, yang manusia sering alami gitu ya. Hmm. Di kita-kita lah ya, luka memar, fokus otak tuh misalnya kita lagi sudah capai, ini maksudnya ya fokus otak itu adalah apabila kita sudah capai gitu, udah kerja seharian, terus udah gitu liatin screen terus, ya capek lah gitu ya, banyak banyak deadline. Nah ini kan otak ini udah nggak bisa, kadang-kadang udah yang kayak fed up gitu ya, udah aduh capek, udah maximum level capacity udah dipakai gitu. Nah, ini ada essential oil yang bisa bantu untuk menstimulasi lagi. Jadi kita setelah mencium essential oil itu bisa jadi segar lagi, bisa punya motivasi lagi, bisa apa namanya bisa bekerja lagi gitu. Mengurangi resiko Lalu ini untuk kesehatan mental juga berarti ya nantinya. iya, betul. Karena kan apa namanya? Karena essential oil ini kan berdasarkan aroma ya. Nah, aroma essential oil ini memiliki apa namanya? Efek yang bisa mencapai apabila dicium tuh bisa mencapai ke jaringan-jaringan otak. Nah, apabila itu di jaringan-jaringan otak itu kan seperti kita tahu kan adalah kontrol dari manusia, kontrol terhadap emosi,
kontrol dari apa namanya, gerakan apa yang kita lakukan itu juga apa namanya, kontrolnya dari otak kan. Nah, aroma essential oil ini bisa menjangkau jaringan-jaringan yang ada di otak kita untuk mengendalikan apa yang kita rasakan, apa yang kita ini, apa namanya, kita gerakan. Kayak yang tadi Joe bilang aja ya, kalau misalnya ke suatu hotel gitu, atau di Thailand ya, ada cium aroma itu terus juga yang jadi happy, jadi enak ya gitu. Jadi yang kalau mungkin Joe akan ada memori, oh di Thailand ini di sini saya nyium bau ini, terus jadi setiap kali nyium bau itu, oh saya ingat ya waktu saya di Bangkok misalnya di Thailand kayak gitu. Betul. Sama kayak misalnya kita pergi ke mall, misalnya kita ke mall, pasti kita yang suka cium tuh yang pertama roti kalau saya ya, roti gitu. Wangi roti Ya, ya. masuk mall, aduh bau-bau makanan. Abis itu pasti kita langsung, aduh lapar ya. Pasti nyari toko makanan ya. Kalau saya sih gitu ya, nggak tahu. Betul, Terus betul. udah gitu, atau bau kopi gitu ya. Nyari coffee shop abis itu. Nah itu tuh distimulasi oleh apa namanya bau dengan aroma gitu. Jadi luar biasa sih apa namanya ini ya ciptaan Tuhan ini organ-organ tubuh Betul. kita ini Bahkan sensori kita. lebih jauh lagi saya bahkan ke beberapa restoran, lalu juga ke hotel gitu ya, di beberapa hotel yang memang sudah di custom. Mereka bahkan bisa mereka lakukan customization, begitu masuk ruangan itu orang akan selalu ingat wanginya seperti apa. Lalu mereka rubah-rubah lagi khusus untuk paket-paket honeymooners. Terus kemarin kita baru ngobrol dengan salah satu teman-teman kita dari Bali, dari salah satu hotel ke Bali ya. Itu mereka ada layanan Holistic Indonesia, mereka kerjasama dengan Holistic Indonesia. Nah ini nggak cuma makanan aja, tapi juga nanti berhubungan ya. Kalau saya lihat kan ini relevansinya banyak banget nih. Mulai dari pola makannya berubah, terus juga apa yang mereka cium, yang mereka gunakan, itu jadi memang jadi satu holistic treatment ya untuk para buat tamu-tamunya, baik yang sehat, yang lagi mau detox sampai ke yang memang dalam proses penyembuhan. Nah, sorry nih ada gangguan sedikit nih. Ada gangguan domestik. Nggak apa. Nah, mungkin kita coba lihat ya beberapa slide berikutnya. Mungkin kita bisa lihat beberapa jenis produknya supaya kita juga bisa ngerti nih, karena ada aromaterapi kita pikir oilnya cuma itu aja. Tadi Amanda udah cerita, ada essential oil. Nah, terus ada beberapa terminologi yang mungkin kita masih awam. Saya cuma tahunya wanginya enak, mungkin sedikit lebih jauh ingredientnya kurang lebih ini, mungkin fungsinya ada tapi ternyata jenis-jenisnya beda ya. Betul. Seperti ini yang sekarang di slide ini kita ngomongin beda lagi nih, fixed oil itu atau yang disebut juga di dunia aromaterapi carrier oil. Fixed oil ini adalah minyak nabati. Jadi kayak olive oil, coconut oil, ini yang disebut fixed oil atau carrier di dunia aromaterapi. Apa sih gitu fixed oil ini? Jadi adalah minyak yang dihasilkan dari lemak tanaman gitu. Nah, jadi juga teksturnya beda dengan essential oil. Seperti coconut oil, olive oil itu kan lebih kental, terus udah gitu tidak memiliki aroma, tapi juga mereka memiliki manfaat-manfaat yang bisa mendukung suatu aromaterapi, praktek aromaterapi gitu. Jadi ada yang antibakteri, anti peradangan, ada yang membakar kulit, membantukan melepaskan otot dan lain dan sebagainya. Itu yang disebut dengan fixed oil atau carrier oil yang merupakan produk pendukung dalam praktek aromaterapi untuk aplikasi essential oil khusus pada kulit. Jadi essential oil ini itu untuk keamanan disarankan untuk tidak menggunakannya langsung pada kulit tanpa menggunakan carrier. Nah, fixed oil ini adalah carrier tersebut. Oke. Jadi bisa di-mix atau yang bisa diaplikasikan langsung ke tubuh berarti ya? Betul. Essential oil itu kan karena kandungannya itu konsentrat yang tinggi sekali ya. Jadi kayak satu contoh itu 5 mili orange oil gitu. Itu didapatkan dari pengepresan berpuluhan jeruk. Lemon oil itu juga seperti itu. Ya coba aja kan lemon itu sekarang kalau di rumah tuh banyak suka dipakai untuk membersihkan lemak-lemak di dapur, di kompor gitu ya.
Itu karena dari kulit jeruk lemon itu memiliki apa namanya, kandungan fungsi yang bisa membersihkan dengan baik dan antibakterial juga. Kalau misalnya apa namanya, untuk 1,5 mili itu memerlukan berpuluhan jeruk, bayangkan saja kan, jadi betapa konsentratnya itu essential oil. Berapa Nah, banyak oleh yang sebab harus itu digunakan untuk bisa menghasilkan itu. betul. Oleh sebab itu harus dicampur apabila digunakan pada kulit harus dicampur karena kulit itu kan memiliki lapisan yang namanya mucous membrane. Nah, mucous membrane itu yang kalau misalnya kita kita buka ini ya apa namanya mulut kita terus ada apa namanya ada kulit di dalamnya kan ada kayak jaringan tipis ya itu kan mucous membrane. Nah itu yang harus kita lindungi dari essential oil gitu. Oke. Wah, ini juga memang ada rekomendasi untuk beda-beda kulit, itu juga Betul. beda-beda ininya ya, apa, Ya, ini betul. Ini berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan fungsi dari carrier oil untuk kecantikan. Gitu. Jadi apabila kita mau menggunakan aromaterapi untuk kecantikan, kita bisa menggunakan essential oil dan carrier oil sesuai dengan kebutuhan kulit kita gitu. Ini ada argan, ada rose hip, ada olive. Di sini juga ada kan apa keterangan. Jadi untuk sensitive skin pakai apa, untuk yang mature skin pakai apa. Nah, untuk slide ini di sini menjelaskan essential oil dan carrier oil itu perbedaannya apa gitu ya. Jadi dari metode produksi juga diambil dari apa bagian-bagian tanamannya juga berbeda. Terus dari gitu tingkat penguapannya juga beda ya. Kalau essential oil itu tinggi, kalau carrier oil itu rendah. Tinggi fatalitas tingkat penguapan. Jadi apabila kita buka essential oil tutupnya itu harus kita segera tutup gitu. Karena kalau enggak dia akan menguap. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah disimpan lama nanti kadang-kadang bisa dilihat tuh berkurang gitu. Nah itu karena dia tingkat penguapannya tinggi. Terus viskositas kalau di carrier oil lebih tinggi, jadi lebih kental gitu ya. Kalau di essential oil kan kayak air dia gitu, jadi rendah sekali. Aromanya ya essential oil kuat, carrier oil lemah. Fungsi emollient itu tidak didapatkan sama sekali di essential oil, tapi didapatkan di carrier oil. Jadi kalau kita mau bikin produk untuk kecantikan yang bisa melembabkan kulit, ya bukan essential oil yang dicari gitu, tapi pakai carrier oil. Essential oil nanti ditambahkan misalnya hanya untuk misalnya untuk mencerahkan wajah, pakai lemon gitu, kayak gitu. Lalu masa pakai. Ini menarik banget nih. Kalau saya lihat kan begitu banyak, saya jadi kepikiran. Ini karena saya khawatir hari ini kita waktunya sudah terbatas. ini ya. Tapi pengen banget nih, pengen tahu lebih banyak lagi. Mungkin berarti kita harus bikin workshop yang lebih panjang ya, buat cerita lebih banyak. Boleh banget. Nah, Mungkin karena sudah aman, jadi bisa nih kita workshop mungkin online gitu ya, workshop online bisa kita agendakan tuh Jo. Betul. Siap. Karena ini menarik nih. Kan ada beberapa teman-teman kita juga kebetulan di dalam acara Wealth ini kan Wellness and Health Tourism Hub ya. Jadi memang ada teman-teman yang dari penyedia alat-alat kesehatan, penunjang fasilitas kesehatan, sampai suplemen kesehatan. Lalu juga ada teman-teman dari tourism dan ada beberapa rumah sakit juga yang bergabung dalam virtual expo ini. Nah, harapannya adalah melalui event ini kita bisa saling bridging, kita bisa saling terkoneksi, bisa saling mendukung gitu ya, supaya industri wisata kesehatan dan kebugaran dan wisata medis Indonesia itu bisa berkembang. Nah, beberapa tadi yang saya sampaikan teman-teman hotel sendiri juga lagi berlomba-lomba untuk mencari apa sih yang bikin mereka jadi lebih unik. Karena selain dari properti, tapi kita juga udah mulai melihat bahwa harus ada added value lagi kan. Kadang-kadang nggak cuma lokasi, nggak cuma arsitektur yang bagus gitu ya, tempat tidur yang empuk, tapi apa sih ada value lainnya? Misalnya kan kita bisa lihat tadi ada beberapa hotel yang sudah menggunakan aromaterapi sebagai bagian dari customer experience supaya customer terus dan juga mereka udah mulai bikin program, bahkan nanti kita bisa ngobrol ini orang-orang itu datang mereka ikut ada nggak cuma menggunakan produknya tapi mereka mau terlibat langsung, boleh dong kita bikin workshopnya
Jadi waktu pas Iya. mereka liburan, ternyata ada kegiatan juga gitu ya, mereka belajar. Betul betul. Nah, itu seru sekali tuh, ada salah satu hotel yang saya tahu kemarin itu, Mhm. sudah mulai tuh di Bali ya, sudah mempraktekkan seperti itu. Jadi di, kamarnya sudah disediakan kayak ada apa namanya, natural, bug repellent, terus udah itu natural sunscreen, natural after sun care, terus udah gitu ada shampoo dan lain-lain. Dan itu nanti bisa di-refill kayak seperti itu juga bagus ya konsepnya, konsep natural dan menggunakan bahan-bahan natural juga, menginkorporasi aromaterapi. Lalu juga sudah ada yang, menggunakan apa namanya, rollerball jadi di sebelah tempat tidur tuh di apa namanya, di bedside table tuh ada kayak apa namanya, rollerball disediakan. Jadi this is to, help you relax and to Iya, comfort you seperti itu. Nah, sering itu dipakai bisa soalnya. banget. Terus Iya, bisa bisa banget dipakai di dan apa, di pergelangan di tangan, sini, di belakang kuping. pegangan tangan sama di belakang kuping. Nah, kita juga buat seperti itu, Joe. Jadi kita juga menyediakan fasilitas untuk produksi secara massal untuk produk-produk terkait produk-produk aromaterapi ya. Jadi bisa ditaruh di spa lah, di hotel, any Jadi kind kalau yang of berminat, bisa dong kontak ke Amanda untuk ngobrol, mau bikin produk bisa khusus, banget, atau bahkan bisa di white banget. label untuk Bisa kerjasama. banget bisa banget bisa banget. Kita sih produknya itu ya natural, organik ya. Jadi apabila konsepnya sesuai, itu bisa banget kita coba untuk Oke. bicarakan Ah, gitu. Oke. senang nih, senang bisa bisa kenalan terus tahu mengenai Organic Supply Co. Ternyata banyak banget yang bisa dieksplor dan saya udah kebayang dan saya yakin ini jadi inspirasi juga buat teman-teman. Nggak cuma di hotel, nanti kita bisa bicara sama teman-teman di restoran juga. Bahkan saya noted waktu saya ikut cruise juga sudah mulai seperti itu. Sudah arahnya sudah seperti itu ya, saya perhatikan ya, soalnya memang mau menghasilkan experience yang berbeda gitu, ya kan. Jadi bukan ya seperti Jo bilang, bukan hanya spray, bantal, sekarang sudah lebih up the ini ya, apa namanya, Lebih up the game personalized, gitu kan ya, lebih lebih personalized personalized, juga. exactly, lebih personalized, gitu. Waduh, kayaknya waktu kita memang nggak cukup ini kita mesti bikin sesi Iya Jo, podcast lagi gitu ya. iya, Bahkan boleh nih Jo, lagi nih. banyak soalnya. Oke, oke. Tapi Oke, saya hari ini sesi kita waktunya sangat terbatas. Senang banget udah bisa dapat pencerahan, dapat inspirasi. sama-sama, terima Eh, kasih kesempatannya. Jangan kapok-kapok ya. Kita bikin workshop yang berikutnya supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, eh, sekali lagi thank you buat Amanda yang sudah hadir. Thank you untuk Organic Supply Co yang sudah mengisi salah satu sesi dari Well Talk kita di periode kali ini. Dan teman-teman, please stay tune. Kita akan kembali very soon dengan topik-topik yang berbeda, yang juga nggak kalah inspiratif. Nah, hari ini sampai jumpa, kita tutup dulu. Sampai ketemu Thank lagi you ya. Jo, sukses ya untuk Sukses acaranya ya, selanjutnya. sukses terus. Bye. Oke, take care, stay healthy.